Judulnya adalah sabar dalam ketaatan. Sabar itu bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab. Dari 3 huruf, sod, ba, ra, sabar. Bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya apa Pak Ustadz? Inilah kekeliruan orang kita. Banyak kata-kata Arab itu masuk ke dalam bahasa Indonesia, akhirnya kita kehilangan maknanya. Kalau ada yang orang bertanya nanti ke ibu, Ma, sabar itu dari bahasa apa? Bahasa Arab, artinya apa? Pokoknya ya sabar aja lah. Sobar, sod, ba, ra, sobara, bahasa kitanya artinya menahan. Itu artinya. Jadi secara bahasa, semua orang yang menahan itu sabar. Ada orang nahan kentut, itu sabar. Sampai biru mukanya nahan kentut. Menahan hati, sabar. Menahan makan, sabar. Makanya bulan puasa itu disebut syahrus sabri, bulan sabar. Karena saat itu dia tahan. Tahan makan, tahan minum. Hanya saja, kalau sudah disebut kata sabar, itu yang terbayang di pikiran orang itu mati, sakit, hilang, semua yang berkurang. Kurang rezeki, sabar. Kurang makan, sabar. Kurang jabatan, sabar. Setiap berlebih, kita sebut sabar. Kecuali suaminya berlebih istri, itu dia sabar. Jadi yang dimaksud dengan sabar itu adalah menahan. Ada konotasi yang keliru bagi kita, sebagian kita. Kalau sudah disebut kata sabar, yang dipahaminya sabar kalau anaknya sakit ya, sabar kalau suaminya meninggal ya, sabar kalau hartanya hilang ya, sabar kalau kebakaran ya. Itu sabar level 3, kelas ekonomi. Lalu sabar yang paling tinggi itu apa? Sabar yang paling tinggi, VVIP, adalah al-habsu anil maharim. Nah, itu sabar yang paling tinggi. Menahan diri dari yang haram. Dulu kalau ada orang menahan diri dari yang haram, itu disebut orang itu sabar. Hari ini kalau ada orang menahan diri dari yang haram, dia tidak disebut sabar, tapi disebut goblok. Jadi sudah lain cara pandang. Dulu misalnya ada orang pulang, lalu dia ngobrol ke temannya. Bro, friend, ya akhi, my brother, tadi saya ketemu perempuan, terus dia ngajak saya berzina, maaf. Terus lalu aku katakan, aku takut kepada Allah. Maka zaman dulu orang ini disebut kamu sabar. Mampu menahan hawa nafsu. Zaman dulu sabar paling tinggi menahan diri. Sekarang kalau ada anak muda, tadi aku ketemu di mall sama tante-tante ngajak, terus aku bilang aku takut sama Allah. Ente goblok. Masih ada nomor HP-nya, WhatsApp-nya. Cara pandang yang berbeda akan memberikan logika berpikir yang berbeda. Salah pikir, salah ngomong, salah bicara, salah bertindak. Dulu kalau ada orang mau diajak melakukan kolusi, nepotisme, kongko-kongko untuk makan haram, 1 miliar untuk saya, 1 miliar untuk kamu, mau? Aku takut kepada Allah. Orang ini zaman dulu disebut sabar, kamu orangnya sabar. Zaman sekarang disebut, oh kamu bodoh sekali. Ambil aja, itu kan haram, kita keluarkan aja 2,5%, selesai. 1 miliar, keluarkan 30 juta, pergi umroh, nangis pintu Ka'bah, bawa tisu 2 kotak, selesai. Cara pandang berubah, makanya mesti dijelaskan. Kata Imam Ibnul Qayyim, sabar yang paling tinggi adalah sabar menahan diri dari yang haram. Perempuan yang sanggup menahan dirinya untuk tidak pacaran, itu perempuan yang sabar. Tapi hari ini perempuan kalau tidak pacaran, hari gini nggak punya pacar, apa kata dunia? Anak gadis ngadu ke saya, WA-nya masih ada, Pak Ustadz, mama saya nyuruh saya pacaran. Saya nggak mau dibilang saya anak gadis aneh. Makanya zaman sekarang, kalau ada anak laki-laki perempuan menikah, tidak mau foto-foto dengan pose, na'udzubillah, la haula wala quwata illa billah, yang dikemas dengan nama prawet, akan dikatakan orang aneh. Padahal dia sedang sabar untuk tidak melakukan perbuatan haram. Jadi sabar yang paling tinggi itu apa Pak Ustadz? Sabar menahan diri dari yang haram. Bro, nanti malam kita pesta narkoba yuk. Tak mau, aku sabar. Kami yang bayar. Istikharah dulu kalau gitu. Ada kepentingan di dalam. Melawan diri dari yang haram. Kita karaokean sore ini ya. Oh, Ustadz sudah bilang, itu kan bukan haram, kita cuma nyanyi-nyanyi aja kok 2-3 lagu. Iya, tapi itu tempat subhat, aku tidak mau. Lah, sekali-sekali aja. Enggak, sekali tidak. Tidak. Say no to sing song. Tidak. Kami yang bayar. Oke, I am coming. Bukan sabar, tapi karena ada kepentingan. Maka sabar yang paling tinggi adalah sabar menahan diri dari yang haram. Inilah yang tidak dapat disabarkan orang sekarang. Benarkah ini suara Anda? KPK sudah merekam suara Anda. Sebentar, saya dengar baik-baik. Mirip macam suara saya. Ini nampaknya telematika yang buat. Orang yang paham internet yang buat. Anda tidak bisa mengelak lagi. Nih, rekaman CCTV dari hotel.
Benarkah ini gambar Anda? Bukan gambar saya. Terus? Itu nampaknya sudah diupdate, sudah dirubah, Photoshop kalau dia gambar, video macam-macam. Artinya apa? Hari ini orang mengelak dengan berbagai macam hilah. Hilah itu artinya berkelit dan berkilah. Ini sabar tingkat yang paling tinggi, sabar menahan diri dari yang haram. Sabar nomor 2, sabar dalam ketaatan. Nah, ini. Dari judul ini nampaknya panitia ingin mengajak sabar level 2 dulu. Kayak ini, sabar dalam ketaatan. Untuk level VVIP, nantilah Pak Ustadz datang agak 2-3 bulan lagi, baru kita buat sabar menahan yang haram. Oke, tak apa-apa, tak masalah. Jadi nanti dalam kurungnya buat sabar dalam ketaatan, dalam kurung VIP. Sabar ketaatan. Ini yang nomor 2. Nomor 2 itu adalah sabar dalam ketaatan. Nih, taat ini. Datang pengajian ya, iya, ini sabar. Sabar menahan diri, duduk. Duduk dengarkan pengajian, itu hanya orang sabar saja. Kalau orang tak sabar, menahan diri untuk tidak buka HP, itu luar biasa. Allazi waswis fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya kan saya tengok dari ujung ke ujung, orang PLN ini sabar-sabar ternyata. Sabar menahan diri untuk tidak update status. Orang zaman sekarang, khotib Jumat pun dia tak sabar. Jangankan pengajian tuh lama. 13 sampai 15, 2 jam. Khutbah Jumat 20 menit. Tadi saya khutbah 20. Wah, anak-anak muda sekarang udah gelisah. Sabar dalam ketaatan. Begitu khotibnya terlalu lama, langsung dia buka HP. Di fotonya khotib langsung. Lama betul khutbahnya. Bagi yang prihatin, tolong like and share. Sabar dalam ketaatan. Kalau ada anak muda sholat tahajud malam, itu namanya sabar dalam ketaatan. Kalau ada anak muda rajin sholat berjamaah ke masjid, itu namanya sabar dalam ketaatan. Pak Ustaz, kalau orang tua ke masjid, memang sudah wajar. Kapan lagi? Udah diintai-intai Israel. Tak juga ke masjid. Oleh sebab itu semakin tinggi godaannya, semakin bergelora darah mudanya, maka sabarnya makin kuat dalam ketaatan. Ini tingkat nomor 2, sabar dalam ketaatan. Orang lain sibuk main HP, dia tetap juga buka HP. Ketika kita dari jauh suuzon, apa ente buka-buka HP dalam masjid? Begitu didekati, rupanya sedang baca surat Al-Kahfi hari Jumat. Astagfirullah, aku sudah suuzon. Rupanya tadi dia bukan main game, rupanya sedang buka Google, download langsung Quran digital. Begitu kita dekati, wah, dia sedang baca Quran. Walaupun sebenarnya dia buka itu setelah kita agak dekat. Tadi pun main. Tengok udah agak dekat. Oke lah, untuk tahap awal tak masalah. Sabar dalam ketaatan. Perempuan yang mau pakai jilbab itu sabar dalam ketaatan. Jilbab, ini ibu-ibu jilbab. Jilbabnya jilbab syar'i, dari ujung sampai ke ujung. Jilbab syar'i itu tertutup aurat. Alhamdulillah di PLN, di kantor-kantor lain saya ceramah jilbabnya macam-macam. Ada namanya jilbab pasrah tapi tak rela. Pasrah tapi tak rela itu artinya yang belakang pasrah, yang depan belum rela lagi. Ada namanya jilbab sakratul maut. Jilbab sakratul maut itu kain panjang, terus dililitkan. Nanti yang lilitan terakhir itu ke leher. Dia sambil makan lontong. Dia yang makan, kita yang khawatir. Ini sakratul maut ini. Saya pun udah terjebak dulunya. Dalam proses, oke. Dalam proses tak masalah. Ustaz tak boleh ceramah marah-marah. Begitu nampak perempuan tidak pakai jilbab, keluar dari majelis saya, keluar. Nah, dalam proses. Buya Hamka ceramah. Ketika Buya Hamka ceramah, ada perempuan di situ pakai rambut seperti Ahmad Albar, kutek, kuku panjang. Buya Hamka terus saja ceramah. Dia tak perlu selesai ceramah, perempuan itu datang. Buya kok diam aja nengok saya? Kata Buya Hamka, apa yang mesti diurus? Saya belum pakai jilbab, kutek saya tebal, kuku saya panjang. Kata Buya Hamka, anakku, nanti kalau imanmu menebal, kutekmu menipis. Jadi maklum proses, itu dalam proses, biasa saja. Nah, ini namanya sabar dalam ketaatan.